Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, kembali lagi dengan saya Pak Saiful Rizal Wicaksono. Hari ini kita akan belajar tentang materi IPA. Sebelumnya, bagaimanakah kabar kalian pada hari ini? Semoga hari ini kalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa pada siang hari ini. Sebelum pelajaran IPA kita mulai pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, pada pertemuan yang kemarin kita telah mempelajari dua hal, yaitu ekosistem dan komponen-komponennya. Apakah kalian masih ingat apa itu ekosistem? Ya, ekosistem pada pertemuan yang kemarin kita sudah mempelajarinya adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian komponennya ada berapa? Ada dua. Apa saja? Yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup, kalau komponen abiotik adalah komponen makhluk tidak hidup. Baik, selanjutnya sekarang kita akan mempelajari tentang interaksi antar komponen-komponen yang ada pada ekosistem. Ada apa saja interaksinya? Mari kita pelajari. Namun sebelumnya, pembelajaran kita hari ini memiliki tujuan, yaitu nanti di akhir pembelajaran siswa harus mampu menjelaskan interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sekarang mari kita pelajari pada slide berikut ini. Interaksi komponen ekosistem ada tiga. Yang pertama, abiotik dan abiotik. Yang kedua, abiotik dan biotik. Yang ketiga, biotik dan biotik. Apa saja interaksinya? Marilah kita pelajari pada slide berikut ini. Oke, mari kita amati foto ini. Foto apa yang kalian lihat? Ya, foto hewan yang sedang memakan tumbuhan. Ini adalah interaksi antara abiotik dengan biotik. Yang abiotik adalah hewan, yang biotiknya adalah tumbuhan. Oke. Berikutnya, pada slide kali ini kita akan mempelajari antara komponen abiotik dengan abiotik. Oke, di slide ini ada gambar air dan ada gambar cahaya matahari. Bagaimana keadaan air jika dikenai sinar matahari, maka akan membentuk pelangi. Nah, air ini adalah komponen abiotik, sedangkan cahaya matahari juga merupakan komponen abiotik, sehingga menghasilkan pelangi. Pelangi itu adalah komponen abiotik. Kemudian contoh selanjutnya ada gambar angin. Di sini ada gambar api. Bagaimana api ketika dikenai angin, maka apinya akan semakin membesar. Jadi, angin di sini bertindak sebagai abiotik dan api juga bertindak sebagai abiotik. Abiotik dengan abiotik menghasilkan abiotik. Kemudian, contoh komponen abiotik dengan biotik. Pada slide berikut ini terdapat contoh, yaitu tentang proses fotosintesis. Bagaimana prosesnya? Proses fotosintesis berawal dari sinar cahaya matahari yang mengenai tumbuhan. Kemudian tumbuhan itu menyerap karbon dioksida atau CO2. Kemudian diproses dalam proses yang namanya fotosintesis, kemudian menghasilkan O2. Apa itu O2? Oksigen. Jadi contoh pada komponen abiotik dengan biotik adalah proses fotosintesis. Apa abiotiknya?
karbon dioksida, dan cahaya matahari. Komponen biotiknya apa? Makhluk hidup. Pada contoh ini adalah tumbuhan. Apakah bisa dipahami sampai sini? Baik. Kalau sudah bisa dipahami, sekarang kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang interaksi biotik dan biotik. Ada dua macam di sini, yaitu yang pertama intraspesies dan yang kedua adalah interspesies. Apa bedanya? Nanti akan kita pelajari pada slide yang selanjutnya. Sebelumnya, komponen interaksi biotik dan biotik yang pertama adalah intraspesies, terdiri dari tiga hal. Yang pertama adalah kompetisi, yang kedua adalah kanibalisme, dan yang ketiga adalah kerjasama. Kemudian yang kedua namanya adalah interspesies. Interspesies ini ada 4 hal atau 4 macam. Yang pertama kompetisi, yang kedua predasi, yang ketiga simbiosis, dan yang keempat netralisme. Sekarang mari kita pelajari satu persatu. Intraspesies. Apa itu intraspesies? Ya, intraspesies adalah hubungan antara makhluk hidup sejenis. Jadi intraspesies adalah hubungan antara makhluk hidup sejenis. Di sini ada 3 macam. Yang pertama kompetisi, yang kedua kerjasama, yang ketiga adalah kanibalisme. Untuk yang pertama adalah kompetisi. Apa itu kompetisi? Ya, kompetisi adalah saingan atau hubungan antara dua makhluk hidup yang sejenis untuk memperebutkan satu mangsa yang sama. Pada gambar ini ada contoh beruang berkompetisi dengan sesama beruang untuk mencari mangsa yang sama. Kemudian yang kedua ada yang namanya kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah hubungan antara dua makhluk hidup atau dua spesies dalam satu kerja yang sama. Contohnya apa? Serangga. Contoh yang lain ada semut. Semut itu kerjasama antara makhluk hidup sejenis, sesama semut bekerja sama untuk mencari mangsa. Mangsa semut apa? Salah satu contoh mangsa semut adalah gula. Kemudian kita berlanjut ke yang nomor 3, yaitu kanibalisme. Pernah dengar kata kanibal? Ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, contoh kanibal itu adalah manusia memakan sesama manusia. Nah, pada pelajaran kali ini, contoh kanibalisme apa? Di gambar ini ada yang namanya ikan lele. Jadi ikan lele memakan sesama ikan lele. Itu namanya kanibalisme. Jadi kanibalisme ini contoh intraspesies. Kemudian ada yang namanya interspesies. Interspesies ini adalah hubungan antara makhluk hidup yang tidak sejenis. Di sini ada 3 contohnya. Yang pertama kompetisi, yang kedua adalah predasi, dan yang ketiga adalah netralisme. Sekarang kita pelajari yang pertama tentang kompetisi. Apa itu kompetisi? Kompetisi adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang tidak sejenis untuk memperebutkan satu mangsa yang sama. Kemudian yang kedua adalah predasi. Apa itu predasi? Predasi adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup, antara pemangsa dan yang dimangsa. Pada gambar ini, pemangsanya siapa? Pemangsanya adalah singa. Kemudian yang dimangsa siapa? Yang dimangsa adalah zebra. Jadi predasi adalah hubungan timbal balik antara pemangsa dan yang dimangsa. Kemudian yang C adalah netralisme. Netralisme ini berasal dari kata netral. Jadi netralisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang tidak saling mempengaruhi. Pada gambar ini contohnya adalah ayam dengan
sapi, antara ayam dengan sapi tidak saling mempengaruhi. Dari sini apakah bisa dipahami? Baik, kemudian kita beralih ke slide berikutnya tentang simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup, baik biotik dengan biotik, baik abiotik dengan abiotik, maupun baik yang abiotik dengan biotik. Pada simbiosis terdapat 3 interaksi. Yang pertama namanya mutualisme, yang kedua namanya komensalisme, yang ketiga namanya parasitisme. Apa itu mutualisme? Mutualisme adalah hubungan antara dua komponen makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya di sini apa? Lebah dengan tumbuhan. Lebah memakan tumbuhan, kemudian tumbuhan itu dibantu prosesnya. Kemudian contoh yang lain apa? Pada simbiosis mutualisme antara kerbau dengan burung jalak. Kerbau memiliki masalah ada kutu di punggungnya, dan kerbau tidak bisa mengatasi masalah itu. Kemudian datanglah burung jalak hingga di punuknya atau di pundaknya kerbau untuk memakan kutu-kutunya, sehingga burung jalak bisa mendapatkan makanan dari kutu yang ada di pundaknya kerbau. Kerbau kehilangan masalahnya, yaitu masalah pada pundaknya tadi. Jadi antara kerbau dengan burung jalak saling menguntungkan. Kemudian yang kedua adalah komensalisme. Apa itu komensalisme? Komensalisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan, yang satu tidak diuntungkan, tidak juga dirugikan. Contohnya apa? Adalah tanaman anggrek yang hinggap pada tumbuhan yang masih hidup. Itu komensalisme. Kemudian yang ketiga namanya adalah parasitisme. Parasit. Apa itu parasitisme? Parasitisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan. Contoh pada gambar ini apa? Adalah tumbuhan dengan inangnya. Kalau di desa-desa, tumbuhan hijau ini adalah tumbuhan yang biasa dipakai untuk membuat pagar di depan rumah. Biasanya pakai itu. Nah, yang kuning-kuning ini adalah inangnya. Dari sini ada pertanyaan? Oke. Kalau sudah, kita akan mempelajari materi di slide berikutnya tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Ya, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam ekosistem. Ada peristiwa makan dan dimakan. Apa ciri-cirinya rantai makanan? Hanya ada satu siklus. Contoh di sini adalah tumbuhan. Tumbuhan sebagai produsen dimakan oleh konsumen, yaitu burung atau ular. Kemudian burung dimakan oleh katak, dan katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Ini namanya rantai makanan. Hanya ada satu produsen dimakan oleh satu konsumen tingkat satu, satu konsumen tingkat satu dimakan oleh satu konsumen tingkat dua, dan seterusnya. Nah, pada contoh ini ada yang namanya fitoplankton. Sebagai produsen dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh udang, dan udang dimakan oleh ikan tuna, kemudian ikan tuna dimakan oleh singa laut, kemudian singa laut meninggal terurai menjadi pengurai, kemudian kembali lagi siklusnya sebagai tumbuhan menjadi fitoplankton. Jadi intinya rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam ekosistem dengan satu siklus.
Kemudian materi selanjutnya tentang jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah peristiwa makan dan dimakan oleh makhluk hidup dengan melibatkan lebih dari satu rantai makanan. Nah, di slide di samping bisa kita lihat berawal dari tumbuhan. Tumbuhan itu grass atau trees. Tumbuhan itu bisa dimakan oleh rusa. Kemudian rusa dimakan oleh ular dan ular dimakan oleh elang. Contoh selanjutnya adalah rumput atau grass. Di slide itu adalah grass. Grass itu rumput. Rumput itu sebagai produsen dimakan oleh dua konsumen pertama atau dua konsumen tingkat satu, yaitu mouse atau tikus dan grasshopper. Grasshopper itu belalang. Jadi satu produsen dimakan oleh dua konsumen tingkat satu. Kemudian bagaimana dengan mouse atau tikus? Tikus dimakan oleh dua produsen di atasnya atau dua konsumen di atasnya, yaitu dimakan oleh ular dan tikus juga dimakan oleh elang. Kemudian bagaimana dengan belalang? Belalang dimakan oleh frog. Frog itu katak. Kemudian katak dimakan oleh elang. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimanakah jika populasi tikus itu punah? Apa yang terjadi? Rantai makanan tidak terpengaruhi. Kenapa? Karena rumput masih bisa dimakan oleh belalang. Kemudian kalau tikusnya mati, apa yang terjadi? Elang dan ular apakah tidak dapat makanan? Tentu tidak. Kenapa? Ular masih bisa memakan deer, rusa. Jadi pada jaring-jaring makanan, kalau ada satu komunitas atau ada satu populasi yang punah, maka populasi makhluk hidup yang lain tidak ikut punah karena masih bisa memakan dari yang lain. Dari sini apakah ada pertanyaan? Baik, kalau sudah, kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, di dalam ekosistem terdapat banyak sekali makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup. Kemudian yang kedua, kesimpulannya adalah kita sebagai manusia perlu menjaga kelestarian lingkungan makhluk hidup di sekitar kita, perlu menjaga populasi dan perlu menjaga komunitas dan perlu menjaga ekosistem yang ada di lingkungan makhluk hidup di sekitar kita supaya tidak punah. Oleh karena itu anak-anak perlunya menjaga ekosistem ini supaya keseimbangan alam kita tetap terjaga. Baik anak-anak, itu saja pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Kemudian selanjutnya setelah ini silakan kalian kerjakan beberapa latihan soal dan tugas yang ada di bawah ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.